kita sedikit banyak tahu kira-kira tuntutan liturgi di gereja seperti apa, kira-kira batasan seperti apa. Ya. Jadi setelah Konsil Vatikan kedua, lagu bangsa lagu tidak lagi diwajibkan sebagai bahasa satu-satunya bahasa. Musik liturgi merupakan kasana gereja universal yang tak terduga-duganya, yang unggul di antara ungkapan-ungkapan seni lainnya, terutama karena ini merupakan bagian yang mutlak dan integral dari liturgi yang mulia. Jadi bukan hiasan, ada fungsi estetika musik liturgi supaya lebih indah, lebih hidup. Kadang-kadang yang merusak musik liturgi itu sendiri adalah para pemegang wewenang. Bukan musik liturgi yang main diganti-ganti kata-katanya sehingga kita membawa musik itu musik bajakan, dibawa dan diperkenalkan dan dianggap sebagai tidak baik. Dimensi musik liturgi memiliki tiga dimensi penting berdasarkan jumlah uraian. Tujuan dekoratif, tentu saja dengan musik semua teks menjadi lebih dekoratif, menjadi lebih hidup, dengan melodi semua menjadi lebih indah. Misalnya tujuan unitatif. Nah, di tujuan unitatif itu menyangkut dengan tangga nada yang kemudian dijadikan tangga nada tengah dari tangga nada musik secara klasik. Ya. Itu nada tengah dari nyanyian jemaat. Sudah ratusan tahun diyakini itu nada tengah dari musik klasik termasuk instrumen. Kemudian teknik klasik berkembang yang memungkinkan Anda semua menyanyi dengan lebih nyaman kita. Bukan menghilangkan perbatasannya ini enggak, tapi menyanyi dengan lebih nyaman. Satu tujuan menyanyi klasik supaya Anda kita semua bisa menyanyi di sini. Nah, sekarang saya mau tunjukin tadi kan terikat erat dengan sejarah. Kita contohnya pakai video aja biar Anda lebih gampang kebayangin. Yang pertama, musik Gregorian. Sebelum Gregorian banyak banget musik-musik yang berkembang, tetapi belum eksak dicatat. Seperti ini kira-kira musik Gregorian. Satu suara, tidak ada akor, ya. Ini musik halus. Dan yang kita tahu lukisan Gregorian yang paling modern. Sebelumnya cuma kayak cacing-cacing itu kekayaan musik. Jadi ini cikal bakal musik not barok yang sekarang kita pelajari. Terus yang berikutnya kira-kira seperti ini. Musik yang zaman dulu dinyanyikan oleh choir di dalam gereja, ya, itu disebut motet. Motet berasal dari kata mot dalam bahasa Prancis yang artinya word. Jadi musik yang dimana kata-kata memegang peranan yang sangat penting daripada melodi dan iringan. Itu masih adalah semua. Kalau Himne ini doa-doa yang dinyanyikan oleh pastor dan diulang oleh umat yang tadi yang Gregorian. Ya umatnya tapi saat di depan tidak ikut partisipasi itu nggak apa-apa. Terus berikutnya ini motet polifonik. Ya kira-kira bunyinya kayak gitu. Kemudian berikutnya ini pengembangan dari Gregorians. Ini Kyrie biasa tapi dikembangkan dengan depannya dikasih iringan organ dulu. Coba perhatikan iringan organnya. Itu masih sangat dengan melodinya. Nah ini pengembangannya jadi 4 suara. Ini himne klasik diadopsi dari saudara-saudara kita Protestan. Jadi himne-himne seperti ini yang dianggap lebih mudah jauh dari musik Katolik sebelumnya dan diadopsi karena dianggap bisa membuat umat ikut bernyanyi.
Demi enak-enaknya misalnya, lebih enak kok misalnya. Terus kita nyanyi ini mau di ini di D aja misalnya. Ya, kita punya aturan akord, tapi itu mesti dipelajari juga. Ya, buat kita yang belum pernah belajar aturan itu, ya susah karena memang dibutuhkan pendidikan. Makanya kalau di Jerman itu pendidikan musik gereja ada di bawah konservatori, bukan di bawah sekolah teologi. Kalau Protestan, musiknya ada di bawah sekolah teologi. Jadi sekolah teologi kemudian bawahnya ada jurusan musiknya. Tapi kalau di Jerman, musik ada di bawah konservatori. Konservatori itu apa sih? Kenapa namanya konservatori? Bukan untuk mendidik orang menjadi konser, bukan konservatori, tetapi konservasi. Mengkonservasi musik supaya kita tahu secara tradisi musik itu dibawakan seperti apa. Jadi merawat musiknya, bukan membuat diri kita menjadi artis, tetapi membuat diri kita menjadi musisi yang menjadi sarana untuk mengkonservasi musik yang sudah ada. Termasuk kemudian mengarang dengan tradisi, sampai menjadi pengarang pop bisa, tetapi bahwa merawat dan mengkonservasi tradisi, termasuk tradisi menyanyi lagu-lagu dan musik itu namanya konservatori. Ya, bukan untuk menjadi diri konser. Ini musik motet era barok. Adapun musik Katolik yang pakai orkes. Skip aja kita. Tentu saja kalau di dunia kita sekolah benar-benar nggak bisa bawakan ini sudah bagus itu. Tapi sampai segini jauh gitu loh, ya. Oke. Kemudian tapi yang kayak gini kemudian diluruskan jangan yang Mozart kayak gini. Kenapa? Karena raja-raja Katolik itu senang memasukkan unsur yang sangat festif ke dalam gereja. Kemudian direm lagi di era berikutnya musik Katolik bukan buat kayak gini. Ini kan musik tontonan. Kemudian yang kayak begini kemudian menjadi musik yang hanya dipentaskan di Paskah, di Natal, di misa-misa gereja. Kemudian di gedung konser sehari-hari di gereja kembali lagi ke itu. Ya. Tapi sempat seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini motet oleh Mozart. Mozart tidak banget selain lagu-lagu yang meriah kayak tadi, ini juga bikin motet yang benar-benar untuk itu. Ya kita tahu. Kecenderungan untuk tidak umatnya, penontonnya tidak bertepuk tangan. Sebenarnya hak orang bertepuk tangan, kalau di konser juga ada bertepuk tangan, tapi coba dengan ini. Namanya oratorio. Oratorio itu musik dengan teks dari Bible, tetapi diperuntukkan untuk konser. Beberapa contoh perusakan musik liturgi. Kalau misalnya kita nggak ngaca diri kita sendiri dan mengatakan musik Gregorius bosan, musik ini bosan, akhirnya kita nyanyi dengan cara kita, dengan cara yang tidak pakai aturan. Kemudian kita ngatain musiknya bosan, ini bosan, terus kita memberi nuansa kreativitas. Kalau seperti ini, ya dengan tarian. Tentu saja kalau nyanyian kita buat-buat, ditambahin saxophone, ditambahin lagi itu, sedangkan instrumen utama gereja adalah organ. Di luar organ tentu saja semangat Vatikan bisa masuk, tetapi dengan tujuan yang tadi, yang ada kalau baca tadi saya
Nah, kemudian kalau merasa kurang lagi, kemudian kita menciptakan kreativitas yang kebablasan, akhirnya seperti ini. Kembali lagi dengan tarian-tarian. Kemudian pakai model-model Yesus. Zaman dulu sebelum musik itu berkembang, musik itu dikembangkan untuk dua macam. Satu untuk profan, satu untuk sakral. Yang sakral sebelum ada agama Nasrani, Yahudi dan lain-lainnya, yang sakral itu menyembah dewa-dewa dan menyembah roh-roh. Musik dikarenakan untuk menyembah, untuk memanggil roh jahat dan memanggil roh baik. Ada dua macam. Kalau kita segitu kreatifnya tanpa dasar, kalau misalnya ada roh yang masuk ke boneka wajah-wajah itu, siapa tahu itu roh kudus atau roh jahat. Bisa juga roh jahat yang masuk. Kita tidak tahu, kita bukan ahli pemanggil roh, kita bukan ahli musik. Tetapi jangan bereksperimen di dalam hidup ini. Yang mau manggilnya dari sini pakai sini. Terus waktu mencoba rotinya, pasturnya pakai bubble. Itu apa? Masukin balik-balik. Kira-kira ini ya. Ini contoh yang kebablasan, terus rusaklah liturgi kita, kemudian musik Katolik yang segitu bagusnya yang membawa tradisi bahkan ke musik lain pun di luar Katolik itu datang dari musik Katolik, hancurlah semua. Tentu saja. Oke. Saya rasa cukup contohnya kita masuk ke belajar vokal sebagai instrumen musik ya. Suara manusia adalah instrumen musik yang paling alami di manusia, yang paling alami dari semuanya, bahkan lebih alami daripada senar ataupun gendang ataupun apapun ya. Beberapa faktor yang menentukan kualitas dari instrumen sendiri antara lain kualitas kelenturan pita suara. Pita suara diciptakan Tuhan berbeda-beda, ada yang lentur, ada yang kurang lentur. Makin senior umurnya makin tidak lentur. Pita suara tentu saja berperan sangat penting dalam kegiatan bernyanyi, tetapi teknik bernyanyi tidak terfokus hanya pada pita suara, melainkan seluruh tubuh sebagai instrumen vokal itu sendiri. Jadi kalau kita lakukan vokal, yang kita lakukan bukan ininya, tujuannya adalah kelenturan dia, tetapi seluruh body. Sekarang kita lanjutkan ke instrumen bahwa yang kita pelajari itu adalah bukan pita suara berbeda, seperti vokal sebagai instrumen musik. 3 faktor utama dalam instrumen vokal: vibrator, vibrator. Satu, vibrator. Vibrator kita adalah vibrator, pita suara kita. Kalau biola itu salah vibrator. Jadi dia bergetar. Kemudian generator. Dalam hal ini udara yang dihembuskan dari paru-paru. Kalau pada biola generator siapa? Anda bisa bayangin nggak kalau sebelum main biola? Tapi yang menggesek si vibrator itu siapa? Kalau pada biola, baunya. Kalau dipetik ya ada di perusahaan jari kita. Ya tapi, nah kalau kita generatornya siapa? Udara yang kita hembuskan dari paru-paru. Jadi udara dari paru-paru tugasnya hanya meniup pita suara supaya itu bisa bunyi. Kalau nggak ada udara dari sini, nggak akan bisa bunyi. Tapi kalau kita rasakan jadi tugas udara itu sebelum ada fungsinya itu jangan udara di macam-macam itu, jangan pakai kaki napas ya begini begitu. Udara hanya tugasnya meniup pita suara. Resonator ini tulang-tulang dalam tubuh kita, terutama ini. Kita punya kubah yang tadi saya bilang. Kalau misalnya punya Gregorian di gereja yang sangat kering, terus gimana? Ini jelek karena dulu Gregorian diciptakan di gereja yang atasnya batu semua. Nah, di sini ada resonator. Coba. Kalau Ki, kayak gini saya bunyinya. Ki,
Kalau kiri Y. Kalau Y kiri Y. Yang mana? Ri apa Y? Kira-kira. Ri kiri Y. Sebenarnya itu bahasa Greek, bukan bahasa Latin ya. Gloria bahasa Latin, Sanctus Latin, tapi kalau Kyrie itu bahasa Yunani. Kenapa begitu? Cari sendiri di internet ya. Itu bahasa Yunani, artinya itu bukan bahasa Latin. Cuma karena kemudian misa, ordinarium semua dalam bahasa Latin, jadi aksennya mengikuti Latin. Kyrie eleison. Tetapi diri yang lain nggak boleh tekan, jadi Kyrie. Itu kan sebenarnya ada aksen nggak? Echo doang, coba ya kiri ya. 2, 3. Kiri mau diulang-ulang kayak gitu, nggak boleh ada aksen karena kiri eleison. Coba kiri eleison. Nggak boleh ada aksen. Mau diputar kemana pun nggak boleh ada aksen. 2, 3. Diharapkan dia sangat fleksibel.
betul. Jadi latihan ini latihan flexibility. Ya, untuk melatih flexibility, satu dengan cara humming. Humming itu bikin kayak suara lembah. Pakai M boleh, pakai N boleh, pakai N boleh. Yang paling sebenarnya paling gampang pun cuma dia angka. Pakai M atau M atau NG. Kalau N lidahnya ke atas. Kalau N itu hitungannya apa? Lidahnya itu dihitung langit-langit, sehingga refleksnya di sini kayak ada pancingan. Kalau kamu sudah itu duduk di sini, kalau kamu langsung di kepala kita. Kalau kamu langsung di sini. Jadi dia dilatih supaya dia bisa bergetar tanpa tekanan manapun. Ya, kita terusin ke teknik bernafas. Ini juga orang-orang suka terlalu kepo dengan nafas kita sendiri. Berdiri atau duduk tidak. Yang suka salah yang ini. Tegak. Apa yang terjadi kalau begini? Ini kekunci. Kalau ini kekunci, nafasnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kira-kira bisa ya latihan sendiri berdiri kayak gitu ya, kayak tegak yang ekstrim. 2, 3 buka ininya, oke? Karena dia dari 2, 3 buang apa? Sampai lurus, stop. Jangan sampai begini, ya. Kaki bawah kalau dari begini, ya. Bikin kaki kayak paralel. Paling bagus latihan kayak paralel. Ya. Nanti nyanyi gak usah terlalu paralel, tapi kalau buat exercise nafas, kaki paling bagus begini, paralel. Kalau misalnya begini lagi, ambil supit, tapi supit yang bukan buat makan ya. Terus diinjek supitnya, terus jadi kayak paralel gitu. Supaya kaki kita ngerasain terus, yang ini akan terbuka ya. Dan apa? Kaki paralel, bukan itu. Iya. Terus semua, tegak, tarik nafas, sampai ke ekstrim, kemudian kendorin. Kira-kira kayak gitu. Kemudian ini juga luasa. Dia penuh power di sini, tapi yang ininya nggak tujuh. Kalau dia begini sampai ini tegak, dia nggak usah apa-apa. Oke. Kemudian kalau anda punya gym ball, fitness ball, tahu? Fitness ball yang regular yang gede itu ya, didudukin. Kalau anda bisa duduknya tegak, tapi nggak merosot ke depan, nggak merosot ke belakang, itu paling bagus kayak ini. Bukan begini, tapi ya. Jadi yang kedua, yang suka salah yang depan, itu kan tegak, ya seolah-olah perhatiannya besar ke diri dia, padahal bentuknya akhirnya di tulang belakangnya cedera. Latihan tulang belakang, karena tulang belakang kita menjadi penyangga yang baik untuk semua keadaan, termasuk untuk olahraga, untuk bernyanyi. Ada baiknya tulang belakang dilatih, buatnya kaki paralel, ini betul, dia yang belakang boleh. Jatuhin badannya sampai kepalanya benar-benar jatuh, tapi jangan buru-buru. Nanti kalau tekanan darahnya terlalu banyak, Anda bisa pingsan ya. Jangan lupa tarik nafas, buang nafas kayak begini. Kemudian kalau dijadi semua dari sini pelan-pelan naik satu ruang. Sampai tarik nafas dari luar. Kalau yang belum bisa, setiap kali tarik nafas, setiap kali angkat badan, tarik dari luar. Jadi tarik dulu, tarik ini. Ya, buat yang masih bisa, latihan jongkok. Karena dia connect ke nafas semua. Jongkok, open hips, ke kaki, sebisa mungkin. Kalau perlu kemudian jaga di belakang, jadi mundur sampai ini. Itu akan membuat sirkulasi nafas bisa sekali dan diafragma siap untuk dikembang terpisah.
Kalau kita ngangkat barang, mestinya kita mengeluarkan nafas atau mengambil nafas atau menahan nafas. Ada 3 fase dalam bernafas. Mengambil nafas, menahan, mengeluarkan nafas. Coba tarik nafas, pakai hidung. Tahan nafas, mengeluarkan nafas. Kalau kita ngambil barang, mestinya apa? Ada tegangan di sini dari sini enggak? Ya. Sekarang apa yang terjadi kalau kita buang nafas? Tarik nafas, buang. Jadi mestinya ngapain? Buang. Begitu juga proses menyanyi. Menyanyi apa ya? Membuang nafas. Menahan nafas yang ditahan loh ya. Tapi membuang nafas, bukan menahan nafas. Itu yang juga salah proses. Menyanyi king of king. Nahan nafas. Membuang nafas. King of king. Buang nafas. Buang nafas, bukan nahan nafas. Coba ya. Kita berdiri, kita menarik nafas. Coba kita berdiri, kita menarik nafas. Apa yang terjadi dengan tekanan dada dan apa yang terjadi dengan perut, apa yang terjadi dengan tulang belakang? Menarik nafas. Lagi kan? Kumpul di mana? Kalau saya bilang di sini, ya. Sekarang turunin badan, awasi kaki, membuang nafas. 2, 3. Apa yang terjadi? Ini lebih ringan, ini lebih berat terusnya. Kalau perutnya lebih berat, nanti cenderung kita relaxing semuanya. Jadi jangan, kalau kita menarik nafas di sini. Kalau kita membuang nafas, kemudian energi di perut yang ini nggak apa-apain, terus tulang belakang lebih berat. Begitu pula kebalikannya. Kalau kita membuang nafas ketika kita duduk, coba 2, 3. Apa yang terjadi? Pantat kita nggak tahu tujuannya di mana. Karena kalau kita tarik nafas sambil duduk, apa yang terjadi di awareness di belakang badan kita? Ya, berasa nggak? Pantatnya kayak ada matanya. Jadi kita nggak bisa merasa. Itu pun dalam kegiatan sehari-hari saya juga suka lupa kalau nggak. Jadi kalau mau exercise buat nyanyi, buat nafas kita, sementara yang paling gampang kayak gini. Tarik nafas ketika kita duduk, buang nafas kita ketika kita bangun. Dengan latihan seperti ini, kemudian paru-paru kita akan terlatih untuk bernapas di area bagian belakang dan bawah. Paru-paru ke sini. Terus napas untuk nyanyi gimana sih? Melatih ke tempat yang dia kapasitasnya lebih banyak, yaitu bagian belakang dan bawah. Udah latihan buat napas itu dulu. Ya, kita kayak kursi. Bisa lepas. Tarik napas. Lepas. Kalau kita benar ke bagian bawahnya, otopsinya akan meregang. Kalau kita benar ke bagian belakangnya, ini akan buka. Terus yang ini akan kedorong ke bawah, elbow. Yang ini akan relax. Ya, jangan napas begini. Napas bunyinya ini harus panjang, haleluya panjang. Terus begini, ototnya begini nggak bisa dipakai, percuma. Jadi kalau kita nggak bisa napas, biasanya bukan karena udara udah habis, tetapi karena muscle-nya udah nggak bisa diajak kerja sama lagi. Karena tarik napas dari hidung, bahu kedorin mulut dan terus ini. Ya, bergerak sedikit aja. 2, 3. Kalian belakang, oke, ya. Terus ini sedikit aja. Bisa? Kira-kira kayak gitu lah. Nah, sekarang coba ya. Kita balik sambil berdiri, kedorin terus buang nafas kan kayak gini. Karena saya minta keluarkan suara. Karena mengeluarkan suara adalah satu mengeluarkan nafas, kedua mengeluarkan energi. Ya, nafas. Berdiri 2, 3.
Vokalisi, pemanasan tubuh, stretching dan relaksasi. Tadi ada beberapa contoh. Latihan pernapasan. Kayak tadi dulu, kalau saya susah, karena bukan nyanyi opera. Latihan resonansi kepala dengan kamu dan kamu ya. Terus latihan vowel dan konsonan, a, i, u, e, o. Nah, misalnya e, i, o, u, dua ya. Latihan vowel dan konsonan, sa, 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 sa. Latihan fleksibilitas, staccato, legato. Dua, tiga. Kita lihat beberapa exercise. Do, re, mi, fa, sol, la, mi, re, do, si, do, si, do. Ya, di sini. Ma, 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 ma. Dua, tiga. Ini tadi saya lupa. Alat peraga. Ya. Sedotan dan karet. Coba. Imagine ini diafragma kita. Dikeluarkan dengan S. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke. Sekarang pakai itu, pakai ini. Imagine ketika mengeluarkan suara, kita sedot kepala suara kita. Waktu dia naik, do, re, mi, re, do. Mestinya kalau ada yang dia relax semua, dia akan berasa ini. Dia akan datang di sininya. Kalau yang ini masih belum free, pasti stuck gitu. Ya. 1, 2, 3, 4. Kalau kita belum tahu batasan menyanyi itu bunyinya dari mana, kita kerja dengan interpretasi akhirnya hafal-hafalan. Terus jadinya malah nggak bisa menginterpretasikan kata-katanya. Kalau belum apa tuh asik nih, kita bisa jujur ini. Saat jiwa dahaga, terus tadi gitu. Terus interpretasinya kalau nyanyi sendiri monggo, bisa orang kagum, bisa orang ketawain. Tapi kalau kelompok kayak begitu nggak bisa. Interpretasinya pun interpretasi kelompok yang didengarkan oleh umat pun ucapan dan doa per kelompok, bukan doa individual. Jadi kita harus membatasi diri itu seperti apa pengetahuan kita dalam memproduksi suara, nafas, not dan placement semuanya. Baru untuk apa? Bukan untuk mengekang diri, bukan untuk mengekang interpretasi. Interpretasi tidak ada batas. Doa kita, penyampaian doa, penyampaian iman, penyampaian musik itu tidak ada batas. Jauh-jauh mana pun kita bisa lakukan, asal ada batas. Itu namanya klasik. Kalau saya juga nggak bilang musik pop misalnya ya, pop, saya nggak boleh kayak gitu, tapi kalau dalam pop konteksnya nggak bisa dipersalahkan. Betapa indahnya perjamuan kudus, bisa nggak begitu? Kalau pop boleh-boleh aja. Oke, kira-kira kayak begitu bahwa kita menyanyi di dalam liturgi adalah mendaraskan doa, apapun bentuknya. Saya nggak anti lagu pop tentunya ya, tapi bahwa secara musik kita seperti yang saya sudah utarakan tadi, musik klasik itu 70 atau 80% adalah turunan dari musik Katolik. Terima kasih banyak Bapak